Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman, Islam dan rahmat senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar anak-anak, ibu guru sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada sore hari ini ibu akan menyampaikan sedikit tentang Sirah Nabawiyah, tentang pembelajaran sepanjang hayat. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan seorang muslim untuk belajar. Di antaranya adalah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membaca yang merupakan jendela ilmu pengetahuan. Sebagai Rasulullah sekaligus pemimpin umat Islam, jiwa pembelajaran melekat kuat pada diri Rasulullah. Nabi Muhammad dalam surat An-Najm ayat 5 yang berbunyi, malaikat yang sangat kuat yaitu malaikat Jibril adalah yang mengajarkan wahyu kepada Nabi. Dengan belajar itulah Nabi mengetahui banyak hal. Nabi juga tahu karakter sebuah masyarakat tertentu sehingga beliau memberikan nasihat kepada mereka. Nabi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan oleh ahli kitab dengan jawaban yang benar. Mewajibkan kepada setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan, untuk menuntut ilmu dan menjanjikannya mudah jalan ke surga bagi orang yang istiqomah dalam belajar. Bahkan dengan perumpamaan, menyampaikan kebaikan akan lebih mudah dipahami jika diperlihatkan dengan perumpamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Harb, mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pemimpin besar kaum Quraisy sebelum masuk Islam, adalah orang-orang yang benci terhadap Islam. Setelah masuk Islam, dengan jujur ia berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku telah memerangimu. Aku mengajakmu berdamai dan kamulah teman terbaikku, pembawa misi perdamaian. Islam adalah agama yang damai. Surat Al-Baqarah ayat 208. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah pun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Bahkan ketika Islam kuat pun Nabi tetap mengutamakan jalan damai. Sesungguhnya yang terjadi pada peristiwa penaklukan kota Mekah, di saat pasukan Islam telah kuat dan pasukan musyrik Quraisy lemah, Nabi dengan strategi yang teratur mampu menaklukkan Mekah tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Bahkan dalam kondisi perang pun, Nabi hanya mengizinkan untuk memerangi orang-orang yang membawa senjata. Bagaimana pesan Nabi kepada setiap pasukan yang hendak berperang agar tidak berkhianat ini pertama kali ada di dalam Islam. Penaklukan kota Mekah, ketika semua masyarakat musyrik Al-Quraisy dikumpulkan, orang-orang yang dulu memusuhi dan mengusir umat Islam, pada hari itu tidak berdaya. Nabi berkata dengan penuh kelembutan dan kepada mereka, pergilah kalian karena kalian bebas. Begitu Rasulullah, pemimpin yang mencintai perdamaian, inspirasi sepanjang zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber inspirasi bagi seluruh umat muslim. Pola hidupnya sangat menginspirasi dan contoh kehidupan Nabi. Contohnya adalah ketika beliau duduk saat makan dan minum serta jenis makanan dan minuman yang biasa beliau makan. Hal mengajar, beliau adalah rujukan utama para guru. Bagaimana cara Nabi menyampaikan sebuah ilmu berkisah
menegur sahabat yang bersalah sampai membuat pemisalan-pemisalan yang mudah dipahami oleh orang yang menyimaknya adalah inspirasi penting bagi guru. Dalam hal mendidik anak, Rasulullah adalah inspirator bagi para orang tua. Nah, beliau menjelaskan halal haram pada anak-anak, menanamkan akidah, menyikapi kesalahan mereka, serta mengajarkan cinta ibadah pada anak. Nabi telah memberikan inspirasinya dalam berdakwah. Ketangguhan dan kegigihan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menginspirasi semangat sahabat dalam menyebarkan Islam. Di pinggir Samudra Atlantik, seorang sahabat mengatakan, "Wahai laut, seandainya aku tahu di seberang sana ada manusia yang harus aku sampaikan Islam padanya, maka aku akan menyeberangimu dengan kudaku ini." Kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, oleh karenanya setiap orang berhak mendapatkan keadilan tanpa dibeda-bedakan. Muhammad SAW adalah pemimpin yang selalu adil dalam memutuskan perkara. Satu, bukti keadilannya yaitu dalam peristiwa yang terjadi setelah pembebasan Mekah. Allah mengatakan bahwa orang-orang dahulu tidak berlaku adil, tidak menghukum bangsawan yang telah mencuri, sementara pencuri yang miskin tetap mendapat hukuman. Tegas, Rasulullah mengatakan bahwa putrinya sendiri, Fatimah, yang melakukan pencurian, maka dia tetap akan memberikan hukuman, yaitu hukum potong tangan sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dengan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita semua pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu menjadi pribadi yang mengutamakan kesopanan, terutama kepada orang-orang yang lebih tua, seperti orang tua kita, guru-guru, juga para kakak kelas yang lebih dahulu belajar di sekolah ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kultum yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Amin. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.